kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai analisis penerapan sistem akuntansi sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan pada bengkel Honda Service. Nah, perkenalkan saya Reksariola Putri dan rekan saya Ahmad Najib Danki, saya Agustus Anita, saya Restayanaka. Baiklah, untuk materi pertama akan saya presentasikan. Identitas, judul, analisis penerapan sistem akuntansi sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan pada bengkel Honda Service dengan penulis Agung Setiawan, Wahyu Syafina, dan Nurul Gana. Nah, sumbernya berasal dari Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah volume 7 nomor 2 tahun 2024. Nah, latar belakang dari jurnal tersebut yaitu sistem akuntansi SDM sangat penting dalam menjaga stabilitas operasional dan meningkatkan produktivitas karyawan. Di bengkel Honda Service, keterbatasan tenaga ahli serta kurangnya sistem pencatatan yang terorganisir sehingga menghambat efisiensi kinerja. Penelitian ini penting karena SDM yang berkualitas merupakan kunci untuk mendorong kemajuan usaha jasa seperti bengkel. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Resta. Boleh Resta dipersilakan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk pertama itu mengkaji bagaimana sistem akuntansi SDM diterapkan kepada bengkel Honda Service. Yang kedua itu mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi efektivitas sistem tersebut terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara dengan penanggung jawab bengkel. Yang kedua observasi langsung. Yang ketiga ada studi pustaka dan dokumentasi. Yang keempat ada analisis data, di mana itu berisi reduksi data, penelitian data, dan verifikasi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini jenisnya penelitian kualitatif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad. Selanjutnya ada hasil penelitian. Struktur organisasi bengkel masih belum tertata dengan baik, seperti satu karyawan dan banyak pada peran. Fungsi pencatatan dan operasional belum dipisahkan dengan jelas. Pelatihan untuk karyawan belum merata dan pembagian ilmu dilakukan internal secara informal. Dan terakhir, kurangnya tenaga ahli di posisi strategis seperti kepala bengkel dan kepala mekanik sangat mempengaruhi kedisiplinan dan tanggung jawab kerja. Oke, ada kelebihan dari akibat tersebut, yaitu satu, penelitian memberikan gambaran nyata mengenai kondisi SDM pada bengkel Honda Service. Yang kedua, landasan teori melibatkan konsep-konsep SDM, sistem akuntansi dan kinerja karyawan dari berbagai sumber yang relevan, termasuk undang-undang ketenagakerjaan dan hasil penelitian sebelumnya. Dan selanjutnya itu ada kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama itu ada desain organisasi dan sistem akuntansi kurang dijelaskan secara lebih detail. Yang kedua itu tidak ada tabel, skema atau data kuantitatif pendukung untuk memperjelas tingkat produktivitas karyawan, evaluasi kinerja secara numerik. Hal ini membuat analisis terkesan terlalu naratif. Kesimpulan penelitian ini yang pertama, penerapan sistem akuntansi sumber daya manusia belum optimal. Yang kedua, kekurangan tenaga ahli berdampak besar terhadap operasional. Yang ketiga, pembagian tugas yang tidak jelas dapat menghambat kerja. Yang keempat, itu kedisiplinan dan penilaian kinerja tidak terkontrol dengan baik. Dan yang terakhir itu, pelatihan yang diberikan belum merata untuk seluruh karyawan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.